Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini gue pengen berdiskusi sama teman-teman semua, bukan menghujat. Jadi kan kita tahu ya, kalau Yan Diomande itu dari resmi ke Real Madrid dengan sebesar 140 euro. Kalau di pound sterlingin itu sekitar 106 juta lah. Kalau gue berpikir gitu, Yan Diomande dihargain 140 euro, gimana Amad Diallo, gimana Ibrahim Mbaye, gimana Ilman Indiaye gitu, yang menurut gue masih sama sebangsa dengan negaranya dia, Cote d'Ivoire. Yan Diomande ini menurut gue, correct me if I'm wrong ya, dia bakalan menjadi transfer termahal dari pemain Cote d'Ivoire gitu. Tapi dengan, gue bukan meragukan kualitas dia sebagai pemain muda, tapi dengan harga dia yang segitu, dengan umur 19 tahun, sekali lagi gue tidak menghujat, tidak meragukan kualitas dia, tidak meragukan dia bermain di Bundesliga, karena gue selalu tertanam di mindset gue, mau itu pemain dari manapun, dari Liga Jerman, Itali, Rusia, China, Jepang, atau apapun itu, bahkan Indonesia, kalau dia pemain bagus ya bagus aja, tidak tergantung dengan liganya. Tapi kalau dia dihargain dengan 140 euro, gimana Amad Diallo, gimana Mbaye, gimana Kvara, Vini, Due, Olise, dia dihargain berapa? Atau winger-winger kayak Doku, Nusa, Skeldrop, yang bahkan yang atau yang lain gitu. Ini bener-bener sangat amat merusak harga pasar gitu. Inflasinya bener-bener kacau, insane gitu. Tidak tidak apa ya, tidak masuk di logika gue terkadang memang. Sekali lagi gue tidak menghujat, gue mau diskusi, siapa tahu juga ada fans Real Madrid yang menonton gue, apakah ada yang keberatan atau memang tidak dengan bantahan opini dia, kenapa Yan Diomande bisa dihargain dengan 140 euro. Kalau kita telisik bukan dari performa dia di Bundesliga, di Piala Dunia kemarin, yang signifikan memberikan dampak di Cote d'Ivoire. Karena di luar pelatihnya yang tidak bisa memanfaatkan para pemain yang brilian, Amad Diallo, Mbaye, sama Indiaye, itu baru dikasih kesempatan sedikit aja, udah menjadi sebuah big game player gitu, sebuah pembeda. Kenapa Yan Diomande bisa dihargai dengan 140 euro? Sumpah gue cuman pengen berdiskusi ya teman-teman, karena gue mengerti kalau ada pemain dihargakan 100 juta pound sterling atau bahkan euro, itu berarti dia bukan cuma pemain yang tidak boleh dianggap remeh atau dianggap kasat mata. Karena kalau kita menelisik kasus kayak Elliot Anderson, Sandro Tonali, Matius, kita ngomong Elliot, Elliot bisa dihargain dengan 100 juta lebih. Itu karena dia dalam satu tubuh itu mengemban dua posisi. Maksudnya gini, Elliot itu bukan cuma seorang midfielder, central midfielder box to box gitu. Dia bisa versatile, dia bisa menjadi double pivot, bisa menjadi pemain nomor 6 murni, bisa bahkan menjadi attacking midfielder kalau diperlukan. Itulah yang bikin pemain bisa mengcover tiga area sekaligus dalam satu tubuh. Dan klub tidak perlu mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mendatangkan dua pemain, tapi hanya cukup dengan mendatangkan satu pemain. Satu pemain itu bisa mengcover dua pemain yang tidak harus didatangkan gitu. Nah, tapi kan konteksnya beda ya. Lu winger gitu. Winger memang Diomande itu versatile sekali ya. Dia itu bisa bermain di kanan dan di kiri gitu. Bahkan kalau kita lihat di Footmob atau di SofaScore atau bahkan di The Athletic yang udah ngeluarkan papernya, Diomande itu lebih banyak 64%. Dia lebih sering bermain di sisi kanan sebagai right wing, dan di Piala Dunia juga terbukti dia lebih banyak di sisi kanan, dan di sisi kirinya itu kalau nggak salah pemain Newcastle yang baru, Bazimona Toure dari Hoffenheim. Tapi maksud gue udah nggak sehat, bukan dari pemainnya ya, Diomande-nya itu nggak salah bagi gue. Karena yang salah di sini adalah agennya. Agennya yang sangat amat mematok harga tinggi. Kalau dari klub sendiri, contohnya di sini Leipzig, itu tidak masalah karena dia mendapatkan keuntungan yang sangat amat fantastis gitu. Ngelihat seperti Nottingham Forest, ngelihat seperti Brighton, Brentford yang selalu pintar dalam menjual pemain. Mereka itu menganggap pemain sebagai bisnis untuk menghasilkan profit yang lebih tinggi, membeli pemain murah dengan menjualnya dengan harga yang setinggi mungkin. Ya di sini kalau konteksnya yang Diomande, Leipzig itu udah bener-bener literally pintar banget. Dia beli Diomande itu dari klub mana ya? Gue agak lupa. Dia kan baru satu musim di Leipzig kalau nggak salah ya. Itu udah untung sebesar berapa puluh juta gitu. Pokoknya sangat amat tinggi lah capital gain-nya. Tapi gue kasihan sama Diomande-nya. Gue bukan mendoakan dia menjadi performa yang jelek ya, tidak. Gue tidak mengharapkan semua pemain sepak bola profesional itu jelek, bahkan pemain-pemain Indonesia gitu, enggak. Tapi kasihan dengan ekspektasi dia, dengan label harga dia di umur dia yang 19 tahun. Kalau mental dia udah kuat, itu oke banget, itu good banget. Dia bisa menjawab harga yang ditanamkan, harga yang dia emban, itu dengan lancar, dengan performa penampilan dia yang brilian gitu, yang gemilang. Tapi ekspektasi defense zaman sekarang itu kan sangat amat tinggi. Once lu melakukan kesalahan sekecil apapun itu, pasti dinotis, dan itu bakal jadi bulan-bulanan media. Narasi lu bakal digoreng gitu, apalagi lu bermain di Real Madrid yang
salah satu klub terbesar di dunia. Jadi ya gue kasihan aja, ekspektasi fansnya itu takut, yang dimana dia masih banyak sekali ruang untuk tumbuh, ruang untuk improvement, banyak yang ditawarkan tapi kepentok karena ekspektasi, akhirnya confident dia, kepercayaan diri dia itu luluh lantah. Sayang sekali kan. Jangan sampai juga jadi wasted talent seperti kayak Eden Hazard yang unbelievable di Chelsea pindah ke Real Madrid gitu. Bukannya mau mengurusi klub lain, tapi ini kayak buah si malakama untuk klub kita United belanja pemain. Untung kita tidak jadi juga kan mendatangkan Yan Diomande yang menurut gua pasti ada rasa ketertarikan juga dari United. Kalau untuk playstyle Diomande ini emang nggak bisa diragukan. Kaki kanan kaki kirinya bagus semua. Ditambah dia versatile, bisa main di kanan, di kiri, bahkan di attacking midfielder gitu. Dia sebagai winger itu pede banget dribble, pede banget one on one, pede banget cut inside. Dia itu winger yang menurut gue kalau sebagai winger yang dicap mempunyai potensi sebagai winger kelas atas, itu dia punya. Winger pada saat dia memegang bola, mau masuk ke half zone atau ke final third, tugas winger kalau dia dikatakan berhasil atau dia seseorang winger yang kelas dunia, dia bisa menarik 2 sampai 3 pemain. Yang which is itu udah memecah disorganisasi pertahanan lawan. Dengan speed-nya dia, dengan agresivitas dia, dengan feinting dia. Itu kan ciri khas Diomande sekali gitu. Dia keeping the ball-nya juga bagus, tidak suka maksa. Dia tahu kalau misalkan dia tidak bisa melewati ini pemain, dia nggak maksa dengan mempertahankan possession football team itu tidak bisa terjadi digantikan oleh lawan gitu. Dia tuh bukan winger yang juga tipikal house goal, yang kalau kita tahu seperti contoh di sini konteks Rashford atau Greenwood yang melakukan cut inside, feinting, abis itu finishing gitu. Bukan, dia lebih ke inverted winger kan, bukan wide winger gitu. Dia pressingnya juga oke, nggak males, mau track back, mau ngebantu agar shape tim itu di atas lapangan tetap terjaga, tidak keluar dari sistem. Fisik dia juga nggak bisa dianggap remeh gitu. Dia bukan kayak anak 19 tahun. Physical profile dia menurut gue sudah di atas rata-rata ya. Karena sudah ditempuh main selama 90 menit full, selama banyak sekali pertandingan di Bundesliga. Tapi balik lagi, ini kan sesuai dengan apa yang Perez lakukan ya. Perez janjikan kalau Real Madrid bakal mendatangkan pemain dengan harga 150 juta euro. Entah winger atau entah siapapun. Tapi kan akhirnya kejawab. Karena gue berhipotesa itu pasti bakal mengisi pos di sisi right winger gitu. Yang dimana menggantikan Rodrigo yang kena ACL. Yaitu ya yang Diomande. Perez juga melakukan kesalahan dia karena dia nggak beli pemain banyak. Di musim ini dia bahkan baru mulai transfer musim panas saya, dia sudah melakukan banyak sekali mendatangkan pemain gitu. Karena 2 tahun dia bikin Xabi Alonso luluh lantah di Real Madrid, gagal, proyeknya tidak dibela, dia lebih memilih Vinicius Junior. Ya jadi ini janji Perez lah untuk para fans Real Madrid. Tapi gue cuman agak bersyukur sedikit karena United tidak melakukan hal seperti ini lagi untuk menebus pemain. Yang bagi gue yakin, pada saat kita mau membeli pemain, gue juga yakin banget scouting Real Madrid itu oke banget. Apalagi akademinya dia selalu bisa menghasilkan bakat-bakat pemain nomor 10 yang terbaik lah. Nico Pas, Arda Güler, Carlos Palacios sekarang. Terus ada banyak lah pemain Real Madrid yang bagus. Tapi gue berkontemplasi, berpikiran kalau Ineos ini tepat gitu. Dia tidak mau tergoreng oleh media, tidak mau tercium, membeli seorang pemain yang bukan cuma bagus doang, tapi lihat dampaknya, dampak lebih luasnya. Apakah pada saat pemain ini dibeli, dia bakalan jadi lebih mahal, confidence dia, mental dia apakah terganggu dengan gorengan media. Apalagi ini pemain muda masuk ke United, klub terbesar, kulturnya beda, cara pembawaan dia beda dari klub sebelumnya. Tidak bisa langsung nyaman, tidak bisa langsung berbaur, butuh adaptasi lebih, apalagi kalau dia dari luar IPL, dari sesama IPL aja terkadang pada saat ada pemain yang dibeli dari rival, itu butuh chemistry yang dibangun lumayan lama. Kita lihat Florian Wirtz yang kalau notabene-nya ditebus dengan harga yang sangat amat mahal dari Bayer Leverkusen. Banyak orang yang menggaungkan narasi kalau misalkan kenapa Wirtz di Jerman dengan Wirtz di Liverpool itu beda. Ya balik lagi, kalau lu lihat Wirtz di Jerman itu dia mendapatkan kepercayaan diri. Dia didukung oleh rekan-rekan timnya, didukung oleh para teman-temannya untuk berani memegang bola. Confidence-nya dia tumbuh untuk mengeluarkan playstyle dia seperti biasanya. Beda dengan Liverpool mungkin yang adalah pasti sindikat-sindikat di ruang ganti yang tidak merasa dia layak dihargai segitu. Ya jadi gue sangat beruntung, kalian gak boleh menjudge pemain juga, gak boleh mengkritik Ineos juga, karena dia sudah belajar tidak mau mendatangkan pemain dengan harga yang fantastis. Mungkin dirasa memang butuh, sudah waktunya bagi Real Madrid sekarang untuk mendatangkan Yan Diomande 140 euro. Tapi balik lagi dengan pertanyaan gue di awal, kalau Diomande dihargain 140 euro, Amad Diallo, Mbaye, Indiaye, Cunha, Vini, Due, Olise, Kvara,
Doku, Nusa, itu berapa teman-teman? Coba kalau kalian punya pendapat sendiri, punya diskusi sendiri, opini sendiri, cantumin di kolom komentar. Siapa tahu gue juga masih fakir ilmu. Kita belajar bareng-bareng. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share karena itu sangat berarti buat channel gue. Kalau misalkan kalian ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Sekali lagi, ini bukan mau menghujat, ini mau diskusi karena harga pemain makin kesini makin insane. Dan The Athletic nggak heran udah ngebuat apa ya, analisis atau hipotesa kalau di musim-musim yang akan datang lagi, kita tidak bakalan heran kalau ada pemain yang dihargai dengan harga 200 juta pound sterling. Mungkin. Thank you teman-teman.